Pa- 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 Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Dulu, waktu Mister masih kecil, Mister sering membayangkan, jika Mister berkelana jauh entah kemana, Mister pasti bisa menemukan harta karun yang sangat banyak. Dan tentu saja, jadi orang kaya. Lalu, pernah juga Mister membayangkan, jika kita berlatih dengan tekun, kita pasti bisa mengeluarkan kekuatan tertentu dari kedua tangan kita. Seperti Kamehame, atau Rasengan misalnya. Tapi, seiring dengan Mister mendewasa, Mister menyadari bahwa banyak hal yang Mister bayangkan itu hanyalah khayalan semata. Hanya fantasi Mister saja yang mustahil jadi nyata. Kecenderungan untuk berkhayal dan berfantasi memang dimiliki oleh semua orang. Itulah yang membuat kita menyukai cerita-cerita fiksi, baik itu dongeng, legenda, cerita mistis, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang cerita fantasi, secara lebih mendalam, hal tersebut akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini yang berjudul Narrative Text. Narrative text adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang diajarkan di jenjang SMP kelas 9. Dalam kesempatan kali ini, Mister akan menyampaikan beberapa hal tentang narrative text. Yang pertama adalah definition and social function, pengertian dan fungsi sosial. Apa itu narrative text? Narrative text is a text that tells a story or describes a sequence of events. Narrative text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah fiktif ataupun menceritakan serangkaian peristiwa. Dalam hal ini, titik berat dari teks naratif adalah cerita-cerita fiktif atau karangan. Sedangkan, fungsi dari naratif teks adalah untuk, yang pertama, menghibur pembaca, dan yang kedua adalah menyampaikan pesan moral. Jadi, sekarang kita tahu, itulah mengapa kakek nenek kita atau orang tua kita dulu seringkali membacakan cerita kepada kita. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk menghibur kita dan juga mendidik kita dengan cara memberikan pesan-pesan moral yang tersirat dalam cerita. Berikutnya adalah generic structure atau struktur teks naratif yang terdiri atas orientation, complication, resolution, dan reorientation. Orientation adalah bagian pengenalan dalam naratif teks. Bagian ini memuat latar waktu, latar tempat, dan deskripsi tokoh yang diceritakan dalam tulisan. Misalnya, kapan kejadian itu terjadi, di mana cerita itu, dan juga siapa saja tokohnya akan diceritakan pada bagian pembuka atau orientation. Bagian berikutnya adalah complication. Complication memuat konflik dalam sebuah cerita. Masalah-masalah mulai muncul dan mengarah ke puncak cerita atau klimaks. Di sini, tokoh utama akan menemukan berbagai cobaan, akan menemukan berbagai masalah yang akan membuat cerita semakin menarik. Bagian berikutnya adalah resolution. Resolution adalah penyelesaian konflik atau masalah. Tokoh dalam cerita mulai menemukan solusi berbagai masalah dari komplikasi. Setelah menemukan klimaks atau puncak masalah, bagian ini akan mulai menurun dan menemukan solusi bagi tokoh utama. Beberapa teks naratif ada yang menunjukkan akhir yang bahagia, namun ada juga yang menampilkan akhir cerita yang menyedihkan. Akhir cerita dari teks naratif akan ditampilkan dalam bagian resolution ini. Bagian berikutnya adalah reorientation. Reorientation merupakan bagian penutup naratif teks yang menceritakan kondisi atau nasib terakhir sang tokoh dalam cerita. Pada bagian ini, biasanya terdapat juga pesan moral. Namun, pesan moral tidak melulu dituliskan atau ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Terkadang, pesan moral justru ditampilkan secara tersirat, alias pembaca harus menyimpulkan sendiri apa pesan moral yang dikandung dalam cerita tersebut. Kemudian,
language features atau unsur kebahasaan. Ketika kita membahas naratif teks, hampir bisa dipastikan bahwa seluruh hal yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, dalam naratif teks akan selalu menggunakan tenses lampau atau simple past tense. Setiap kata kerja yang digunakan haruslah menggunakan kata kerja kedua. Contoh, the queen saw a monster under her bed. Saw, melihat, berasal dari kata see yang merupakan kata kerja kedua dari kata see. Kemudian, the man killed the dragon with the sword. A dragon flew away from the palace. Seluruh kata kerja tersebut menggunakan kata kerja kedua atau simple past tense. Berikutnya adalah adverb of time, keterangan waktu. Untuk menguatkan kesan bahwa naratif teks adalah cerita yang terjadi di masa lalu, maka digunakan keterangan waktu yang menyatakan kejadian yang telah lewat. Misalnya, once upon a time, dahulu kala. One day, suatu hari. Until one day, sampai suatu hari. Merupakan contoh adverb of time, keterangan waktu yang menyatakan kejadian di masa lalu. Kemudian, kita juga akan menemukan time conjunction atau kata hubung waktu. Naratif teks biasanya diceritakan dengan berurutan. Urutan kejadian inilah yang disebut dengan alur atau jalan cerita. Agar cerita berurutan dan mengikuti alur, maka dijalinlah menggunakan kata hubung waktu agar ceritanya menjadi sistematis dan berurutan. Contoh kata hubung waktu. When, ketika. Until, after, before, as, since, while, dan once. Ciri bahasa berikutnya adalah direct speech atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan bahwa kita benar-benar terlibat dalam percakapan. Contoh, don't go, jangan pergi, kata Elsa. Rapunzel shouted so loud. Rapunzel berteriak dengan kencang. Go away from my castle, pergi dari menaraku. Kalimat langsung dituliskan menggunakan tanda petik untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut diucapkan secara langsung oleh tokoh tersebut dan kita seolah-olah berada di dalam cerita untuk mendengarkan langsung apa yang ia katakan. Kemudian, ciri kebahasan berikutnya adalah menggunakan noun khusus yang khas yang biasanya muncul pada cerita-cerita ataupun dongeng-dongeng. Seperti The Dragon Warrior, The King, Palace, dan Kingdom. Jadi, apabila teman-teman menemukan banyak istilah-istilah yang muncul di dongeng, maka itu adalah tanda bahwa teks yang teman-teman baca adalah teks naratif. Kemudian, seperti apa sih contoh naratif teks dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan? Yang pertama adalah fairy tales, cerita tentang makhluk khayalan dan dunia sihir. Contohnya Cinderella. Ada juga legends, cerita yang dipercaya memiliki unsur kebenaran, tapi ditambah dengan unsur fiksi. Contoh Si Pitung, yaitu sosok yang dirasa benar-benar ada, namun memiliki kekuatan tertentu. Ada juga fables. Fables adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai tokohnya, misalnya Si Kancil. Ada juga folktale, yaitu dongeng yang secara khas anonim ataupun tidak memiliki nama khusus, kemudian tidak memiliki setting tempat khusus, dan tidak memiliki setting waktu khusus. Contoh, Timun Mas. Ada juga mitos, yaitu cerita tradisional ataupun kepercayaan, dan juga science fiction, cerita yang melibatkan penggunaan teknologi yang dilebih-lebihkan. Nah, seperti biasa, Mister telah menyiapkan latihan soal di bagian akhir video kali ini. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar, ataupun teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mister berikan di deskripsi video.
Demikianlah penjelasan Mr. Andi tentang naratif teks. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan semoga video yang Mr. tampilkan ini memberikan manfaat bagi teman-teman untuk belajar lebih jauh tentang pembelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.